pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Hendrik Effendi dan rekan saya Sinar Duyatmini di acara Seputar Banten untuk mengabarkan berita-berita yang terbaru dan akurat yang kami rangkum dalam Seputar Banten pagi ini. Saudara Sinar, kira-kira hari ini kita akan memberitakan apa saja ya? Ya, hari ini kita mempunyai 3 berita. Berita pertama mengenai kenaikan harga bahan pokok. Berita kedua tentang harga tiket kereta api di stasiun Serang. Ya. Dan berita ketiga mengenai kecelakaan angkutan umum di daerah Sateti, Pandeglang, Banten. Nah, itu adalah 3 berita yang akan kita sampaikan pada hari ini. Untuk berita pertama yaitu mengenai kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan yang dirasakan oleh pedagang dan konsumen di daerah kota Serang, yaitu tepatnya di Pasar Rau. Nah, dengan adanya kenaikan bahan pokok tersebut, para konsumen tetap membelinya. Nah, dan kemarin Saudara Sinar, saya sudah melakukan sebuah liputan dan wawancara langsung ke kota Serang di Pasar Rau. Nah, di sana saya mewawancarai beberapa pedagang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan liputan berikut ini. Baik, saya Hendrik. Sekarang saya berada di Pasar Rau Kota Serang, di mana Pasar Rau Kota Serang adalah tempat belanjanya para konsumen atau para masyarakat yang berada di Kota Serang. Nah, di sini saya sudah berada di belakang saya, yaitu pedagang daging. Di sini saya akan mewawancarai mengenai menjelang Ramadan ini apakah ada kenaikan harga untuk pembeli atau tidak. Nah, langsung saja di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang daging, yaitu bersama Bapak Willy. Berikutnya anak politik Bapak Willy. Bapak saya ingin bertanya mengenai penjualan daging di sini. Kira-kira apakah ada kenaikan harga daging menjelang Ramadan ini, Pak? Pak, boleh sambil berdiri ya? Banget, Pak. Ya, bisa dijelaskan, Pak? Ya mau puasa sih ya, mau lebaran. Naik kayak. Naik ya. Kira-kira itu berapa rupiah sih, Pak, selisih harga normal dengan menjelang Ramadan ini harganya? Kalau hidup mah bisa 5.000-an, 5.000, 10.000-an. Nah, kira-kira Pak, untuk pembeli Ramadan tahun lalu, apakah banyak pembelinya juga, Pak? Banyak. Karena kan ibadahnya udah kewajiban lah. Iya. Udah kewajiban saat ibadahnya setahun sekali kita makan sama ayam, sama daging sendiri. Terus kita makan beli. Bos, ini untuk proses penjualannya itu seperti apa ya? Daging apa aja yang dijual di sini, Pak? Daging ayam. Oh, khusus daging ayam, Pak ya? Iya. Daging ayam. Kalau sebelah di daging sapi sebelah. Di sini Bapak banyaknya itu apakah satuan, apa bisa dipotong-potong gitu loh? Kalau saya mah kiloan sih. Oh, kiloan. Iya, masalah kita belikan kiloan. Kalau ayam merah, ayam telur, belinya ekoran. Baik Pak Milik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Hendrik. Kali ini saya masih berada di Pasar Rau Kota Serang. Nah, sekarang saya akan mewawancarai seorang pedagang cabai atau sayur mayur yang berada di Pasar Rau. Nah, di sini di sebelah saya sudah bersama Bapak Andri. Langsung saja saya akan mewawancarai beliau mengenai kenaikan harga menjelang bulan Ramadan ini. Pak Andri, kira-kira apakah ada kenaikan harga menjelang Ramadan ini? Naik semua. Naik semua, itu mulai dari apa, Pak? Dari kemarin udah ada 1 minggu lah. Udah 1 minggu ke belakang kemarin ya. Apa saja yang naik? Cabai, bawang, tomat, jahe naik semua. Naik semua, Pak ya. Iya. Kemudian Pak, kira-kira berapa sih selisih rupiah harga normal sebelum Ramadan dengan menjelang Ramadan ini? Kira-kira lah naik 10.000, 20.000 udah naik. 10.000, 20.000. Itu mulai dari apa, Pak, yang naik Dari ya? kemarin-kemarin. Itu apa? Misalkan apakah bawang yang naik? Apakah semua? Semuanya naik. Semuanya. Bawang naik, cabai naik, jahe naik. Kemudian Pak, untuk pembeli Ramadan tahun lalu, apakah banyak juga yang membeli? Banyak. Oh, banyak juga ya. Kemudian Pak, kira-kira ini bahannya itu sayur mayurnya datangnya dari mana ya? Dari Jakarta. Oh, Jakarta.
Baik Pak Andri, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Itulah wawancara mengenai saya bersama Bapak Andri tentang kenaikan harga menjelang bulan Ramadan. Terima kasih. Nah, rekan Sinar, dengan liputan tadi bahwa kenaikan harga bahan pokok itu tidak mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli, ya. Bahwa bahan pokok itu merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di Kota Serang itu. Nah, diharapkan dari kenaikan harga bahan pokok ini, Iya. Pemerintah sudah memikirkannya secara matang-matang karena diharapkan keputusan kenaikan harga bahan pokok ini tidak merugikan masyarakat kecil ya. Benar sekali. Nah, untuk berita selanjutnya datang dari stasiun kereta api Taman Sari, Kota Serang. Tahun ini penjualan tiket kereta api tidak mengalami kenaikan harga menjelang arus mudik Lebaran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan kita Ziki Oktomulyadi akan mewawancarai narasumber di sana. Baiklah, terima kasih rekan Sinar di One Clinic. Baiklah, saya Diki Oktomulyadi. Sekarang saya sudah berada di kantor Kepala Stasiun Taman Sari, Kota Serang. Saya akan melaporkan bagaimana kenaikan harga tiket menjelang arus mudik Lebaran. Nah, di samping kiri saya sudah ada Bapak Kepala Stasiun Kota Serang. Selamat siang, Bapak. Baik, Bapak. Namanya siapa, Pak? Saya. Baik, Pak. Saya akan bertanya bagaimana harga tiket menjelang Ramadan untuk arus mudik? Harga tiket kereta api pada umumnya tidak ada kenaikan, cuma kan sudah pakai tarif atas dan tarif bawah. Itu bagaimana kebutuhan mainnya. Itu untuk kereta api bisnis sama eksekutif, kalau cuma ekonomi ya. Terus bagaimana keamanan di sekitar lalu lintas stasiun menjelang bulan puasa? Alhamdulillah akhir ini kondusif, nggak ada gangguan apa-apa dalam 3 bulan ini. Kita nggak menemukan kejadian di sekitar stasiun kami ya. Biasanya menjelang Ramadan itu penumpang itu banyak, Pak ya. Di sini adakah penambahan peningkatan keamanan? Dalam masa angkutan Lebaran nanti kita akan mengadakan penambahan pam Lebaran, mungkin dari Primer, dari mana dari. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Pak, bagaimana harapan Bapak terkait sarana dan prasarana di stasiun kereta Taman Sari ini? Ya, untuk sarana dan prasarana ya, pertama kepada masyarakat agar kita menjaga sama-sama supaya apa-apa yang ada, sarana prasarana yang ada kita jaga bersama-sama supaya awet, supaya tidak rusak. Oke, baiklah. Tadi wawancara saya bersama Kepala Stasiun Taman Sari. Kita kembali ke rekan Sinar dari admin ini. Setelah masih bersama saya Diki Oktomulyadi. Saya masih berada di stasiun kereta api, yaitu di Taman Sari. Di sebelah saya sudah ada maaf Ibu. Di sebelah saya sudah ada Ibu Lina dan saya akan mewawancarai beliau terkait ada menjelang Ramadan, dan Ramadan itu diidentikan dengan orang-orang yang akan pulang ke kampung halaman atau arus mudik. Baik, saya akan mewawancarai Ibu. Ibu, tujuan keberangkatannya mau kemana? Oh, mau ke Tanah Abang. Kira-kira apakah ada perubahan harga tiket menjelang Ramadan atau arus mudik? Berapa persen kira-kira Bu kenaikan harganya, atau berapa kali lipat dari harga normal? 2 kali lipat. Nah, bagaimana keamanan menjelang Ramadan dan arus mudik? Biasanya kan penumpang itu banyak, itu dipundak karena berbondong-bondong akan melakukan mudik ke kampung halaman. Apakah ada penambahan
keamanan. Ya Ibu, pertanyaan terakhir saya, bagaimana harapan Ibu menjelang mudik? Kita aman, beli Ya. tiket juga nggak antri. Ya. Sampai tujuan. Ya, baiklah, itu tadi wawancara saya bersama salah satu seorang penumpang yang berada di Taman Sari, stasiun kereta api Taman Sari. Ibu tersebut berharap keamanan ketika menjelang bulan suci Ramadan dan arus mudik itu harus ditingkatkan kembali, dan ibu tersebut berharap adanya penambahan loket-loket supaya tidak adanya antrian-antrian. Terima kasih. Saya Diki Mulyadi melaporkan dari stasiun kereta api Taman Sari, Kota Serang. Kembali ke rekan saya Sinar Diwantini di studio. Ya, dari berita yang tadi, semoga arus mudik Lebaran tidak membuat harga tiket naik dan diberi kelancaran dalam pemesanan tiket di setiap stasiun, khususnya di stasiun Serang. Dan para penumpang mendapatkan kenyamanan yang layak. Ya. Berita selanjutnya yaitu kecelakaan yang terjadi kemarin pagi sekitar pukul 11 di Saketi, Pandeglang, Banten. Kecelakaan terjadi karena kelalaian sang supir bus Murni Jaya ketika meninggalkan sejenak para penumpang ke toilet. Bus mundur mengenai angkutan umum jurusan Menes Saketi. Sementara itu, ditinjau dari kejadian setempat, tak ada korban jiwa. Hanya bagian belakang bus terlihat penyok. Dan mobil angkutan tersebut pun remuk. Sopir bus hanya mengganti kerusakan mobil angkutan tersebut dengan jaminan penahanan STNK kepada supir angkot. Kejadian ini ditangani oleh keamanan setempat. Berita tadi menutup acara seputar Banten pagi ini. Saya Muhammad Hendrik Effendi dan rekan saya Sinar Dwi Admini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.